jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau lambaikan tangan kita. Kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik pada hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyampaikan pengakuan iman bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menyembah-Mu, kami akan memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang pada hari ini Bapa, yang dengan segala sakit penyakit Tuhan, yang dengan beban berat Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami akan mengangkat pujian kami Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Kita mau mengangkat pujian kita. Kita mau katakan, telah kami diampuni dosa oleh-Mu Tuhan. Kau ampuni dosaku, Kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celahku, Engkau menerimaku. Kita mau katakan, telah Kau lupakan dosaku, telah melupakan dosaku. Tak Kau ingat kesalahanku, sudah Kau tebus dengan darah kudus, Tuhanku Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian ini. Telah Kau ampuni dosaku, Kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celahku, menerimaku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku, sudah Kau tebus dengan darah kudus, Tuhanku Yesus.
takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Kita mau ngangkat pujian ini, kita mau katakan telah diampuni dosa kami Tuhan. Telah Kau ampuni dosaku, Kau hapus semua, Kau hapus semua salahku. Walaupun banyak cacat dan celaku, Engkau menerimaku. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku. Sudah Kau tebus dengan darah kudus, Tuhanku Yesus. Sejauh timur dari barat, Kau melupakan, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pesucianmu. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus yang ajaib, Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Kami mengangkat suara kami Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang ajaib Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Hanya nama-Mu yang kami agungkan, hanya nama-Mu yang kami sembah. Haleluya. Sebab Kau yang ajaib Tuhan, hanya Engkau yang
Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit, setinggi langit, di atas bumi, demikian besar kasih setiamu atas orang-orang, atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang pada sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit, di atas bumi, demikian besar kasih setiamu atas orang-orang, atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan nama-Mu Bapa yang siap memuji Tuhan. Kita katakan haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau mengatakan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita mau katakan bersukacita di dalam Tuhan. Namun sebelum itu berikan salam lambai ke saudara sebelah kiri dan sebelah kanannya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang dahsyat, Dia yang layak ditinggikan. Bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan bersukacita dalam Tuhan. Setiap waktu, apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja untuk kebaikanku. Sebab itu jiwa bersorak, haleluya. Dengan genggam gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian, haleluya. Kini Tuhan berkata atas pujian umatnya. Sekali lagi kita mau katakan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan.
Oh, oh, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Sebab itu jiwa bersorak, haleluya, dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian, haleluya. Ini Tuhan berkata atas pujian umatnya sekalian. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan Bapa. Ya Bapa Elohim ya Allah. Di dalam hadirat-Mu kami temukan keteduhan, ketenangan jiwa kami.
puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sekali lagi katakan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Benar Tuhan, hanya berjalan bersama-Mu Bapa, ada kelegaan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini Bapa, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Engkau ada ketenangan, hanya di dalam Engkau ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Tak akan pernah kami lari daripada Engkau Bapa, karena Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami, Allah yang terbukti dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, pada saat hari ini kami terus merindukan suara-Mu, pesan-pesan-Mu dalam hidup kami. Di dalam kami mengalami, dalam kami merasakan keadaan kami, baik ataupun tidak baik Tuhan, kami tetap bersandar dan kami membutuhkan Engkau, membutuhkan nasihat-Mu bagi kami. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu ini, nasihat-Mu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Ya. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini kita harus menggunakannya dengan semaksimal mungkin, dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dan harapan kita hanya Tuhan dan Tuhan saja. Tidak ada lain, Bapak Ibu.
Tuhan mengharapkan kita. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita percaya bulat kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang kita harapkan, yang kita andalkan di dalam kehidupan ini selain berharap kepada Tuhan. Seperti pujian kita tadi. Ya. Tempat kelegaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada lain selain di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan sangat disayangkan banyak orang tidak mempercayakan Tuhan penuh dalam hidupnya. Sehingga tidak bisa membuktikan, tidak bisa menyaksikan bahwa Allah itu Allah yang hidup. Allah itu nyata dalam hidup kita. Inilah sangat memprihatinkan kehidupan orang Kristen. Dan sangat sedikit orang Kristen membuktikan, menyaksikan Kristus itu hidup di dalam kehidupannya. Inilah pergumulan seharusnya sebagai hamba-hamba Tuhan. Tanggung jawab dari tugas seorang hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Nah, kalau seorang hamba Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Bagaimana keadaan jemaat Tuhan? Hari-hari belakangan ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya terus diingatkan oleh Tuhan bagaimana kehidupan saya sebagai hambanya harus benar-benar hidup sesuci-sucinya, hidup berkenan kepada Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi tidak ada pilihan bagi kami sebagai hamba Tuhan. Harga mati bagi kami sebagai hamba Tuhan. Maju kena, mundur kena Bapak Ibu. Itulah yang diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus waktu dia diutus ke dunia ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Inilah yang diteladani oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Tidak ada pilihan. Nyawa harga yang dibayar. Tidak saja sehamba Tuhan yang memberikan nyawa. Semua kita. Tapi yang terutama adalah kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang harus melakukan, yang membuktikan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Saya berkata ini Bapak Ibu bukan berarti saya sudah melakukan dengan sempurna. Tentu masih berjuang Bapak Ibu. Masih berjuang untuk melakukan sesuai ketepatan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Pekerjaan saya hari-hari
hanya bertanya kepada Tuhan, mengoreksi diri saya. Apakah hidup saya benar-benar sesuai sepikiran dan seperasaan Tuhan. Sesuai dengan pandangan Tuhan apa yang saya lakukan. Tidak ada lain, Bapak Ibu. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan saya kalau saya belum benar-benar di dalam jalannya Tuhan, pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Belum nyaman di dalam diri saya. Saya tahu kalau diri saya itu benar-benar sudah melakukan atau tidak. Itu harus dilatih Bapak Ibu. Setiap hari kita melatih diri kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan hidup kita untuk dikoreksi hari lepas hari. Mungkin orang berkata konyol, ya. Terlalu mengada-ada gitu. Terlalu dibuat-buat. Tidak, saya katakan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Apa yang saya sampaikan ini, saya terus mencari kebenaran. Firman Tuhan itu harus dipraktekkan dalam hidup. Seperti firman Tuhan juga mengatakan, renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Ya, itu di Mazmur ayat yang pertama saya. Kalau boleh ditayangkan. Ya. Mazmur pertama. Padahal saya sudah menyiapkan ayat yang lain, tapi Tuhan berbicara tentang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Nah, ya. Saya akan bacakan dengan perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya teruskan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai di sini aja Bapak Ibu, ya. Nah, kalau hidup kita seperti apa yang pemazmur ini katakan, kita menjauhi, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Tentu untuk mendapatkan hasil itu tidak mudah Bapak Ibu. Harus melewati yang namanya proses. Ketekunan, ya, kesabaran, ya. Mempercayai Tuhan itu penuh dalam hidupmu. Kadang-kadang saat diproses kita tidak melihat hasilnya. Ya. Kita malahan mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, disitulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, diuji kekristenan itu, diuji kesetiaannya. Sampai dia bertumbuh, berbuah dalam hidupnya. Maka apa saja yang dilakukannya pasti berhasil. Apa saja Bapak Ibu. Nah, ayat firman Tuhan ini, sudahkah kita membuktikannya dalam kehidupan kita? Kalau kita belum membuktikannya, mungkin kita tidak bertekun melakukannya. Tidak mempercayai Tuhan dengan penuh, dengan bulat. Kebenaran firman Tuhan ini dianggap angin lalu. Dianggap biasa-biasa. Kita tidak merenungkan firman-Nya siang dan malam. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini. Kita mengoreksi diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Sudahkah hidup kita ini benar? Sudahkah hidup kita ini layak di hadapan Tuhan? Inilah salah satu Bapak Ibu, kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Amin. Amin. Sehingga kita mengerti menghadapi ujian, proses, ya. Kita bisa kuat. Amin. Sampai waktunya Tuhan lihat kita setia, kita bertekun dalam kehidupan kita yang tidak pernah henti-hentinya, ya. Di dunia ini kehidupan tidak ada nyaman. Setiap hari pasti ada aja sesuatu yang membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ada aja. Nah, seandainya kita memahami, kita bertekun dan kita menjaga diri kita, berjaga-jaga senantiasa itu Bapak Ibu. Ya. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kita menjaga hidup kita itu seperti itu, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bertekun melakukan kehendak-Nya ini. Kekristenan ini seperti ini, prakteknya di dalam kehidupan. Sehingga apa yang kau lakukan, engkau sebagai pembisnis, kamu melakukan pekerjaanmu dengan setia. Terus setia kepada Tuhan. Apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami melihat kesetiaan itu Bapak Ibu, karena kami sebagai hamba Tuhan, saya lihat bagaimana kesetiaan yang saya lakukan, berjuang untuk hal ini. Saya melihat buah demi buah yang Tuhan berikan atas kepercayaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Itu di alam. Memang sulit. Ya, kalau orang tidak mengalaminya. Orang berkata, nonsen, omong kosong aja. Waktu saya menyampaikan ini kayak terpental. Karena apa?
Karena orang selalu membuktikan fakta di dalam dirinya. Tapi saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu hari ini adalah melakukannya dulu. Setia dulu. Baru Bapak Ibu akan membuktikan kebenaran ini hidup dalam kehidupan kita. Hidup kita berbuah di dalam Tuhan. Setia, bertekun aja apapun yang terjadi. Dengan proses yang luar biasa atas hidupmu, tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Pujian kita tadi. Bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku. Terus Tuhan yang sungguh sangat baik. Nah, bersukacita dalam Tuhan. Banyak orang cuma ngomong tok, tapi setelah menghadapi kehidupan yang tidak nyaman di dalam hidup kita, ya cuma di mulut, tidak benar-benar terjadi bersukacita itu di dalam hidup. Nah, orang yang dewasa di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, bersukacita dalam Tuhan. Memang orang katakan, masa bisa begitu? Tapi itu kebenaran, amin. Kebenaran Bapak Ibu, tidak bisa tidak. Ya, kami sering mengalami itu Bapak Ibu, ya. Yang namanya bersukacita dalam Tuhan ini Bapak Ibu. Tuhan bilang, bersukacita dalam Tuhan dihadapkan dengan segala macam masalah dalam hidup ini. Sakit kadang-kala, ya. Apapun hamba-hamba Tuhan di sini kulihat, aduh sakit ini kadang-kala, aduh sakit itu. Sakit berat, mengalami proses hidup yang bagaimana. Saya katakan bersukacita dalam Tuhan. Amin. Ya, bersukacita saja. Tidak ada Bapak Ibu. Nah, ini sulit memang, itu harus dilatih. Belajar terus Bapak Ibu, hari ini gagal, besok kita lakukan lagi bersukacita. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, nah Bapak Ibu bisa dikatakan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, ya, dipersiapkan untuk jadi mempelai Kristus. Amin. Karena orang yang menjadi mempelai itu adalah orang yang dewasa dalam Tuhan, Bapak Ibu. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini, ya. Tujuannya untuk menyelamatkan kita. Amin. Ya. Itu tujuan Tuhan, dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi katanya, tapi untuk menyelamatkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, jangan curiga sama Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memberi contoh itu? Ya melewati proses hidup penderitaan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, seperti Tuhan Yesus teladani, lakukan, ya. Barang dia disalibkan. Nah, kita pun harus disalibkan. Amin. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Artinya kita menyangkal segala keinginan daging. Ya. Menghadapi proses, ya kita harus sabar, bertekun. Amin. Ya Bapak Ibu. Ini katanya firman Tuhannya gak enak banget. Gak enak memang. Kalau dikatakan salib, menyalibkan diri. Ya, menyangkal diri pikul salib. Ini firmannya enggak begitu mengenakan jemaat gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini dengan keadaan di luar sana hujan lebat ya, Bapak Ibu bisa berjuang datang. Saya percaya satu hal yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Pasti Tuhan kasih nilai sama Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Salah satu ujian juga ini, ya. Ujian kita tetap mau datang enggak kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Bertekun
Terus apapun yang terjadi bertekun Bapak Ibu. Jangan iman kayak iman tobat kumat ya. Tobat kumat karena nanti semangat, nanti kendor gitulah. Makanya firman Tuhan mengatakan janganlah kerajinanmu kendor. Harus stabil, kalau bisa semakin gila-gilaan sama Tuhan. Nah ini baru ya, baru hebat di dalam Tuhan, baru anak-anak Tuhan. Ini orang hebatnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mau menjadi hebat di mata Tuhan atau di mata dunia? Halo? Tapi banyak orang gila-gilaan kepada dunia. Berprestasi dengan dunia, tapi tidak berprestasi dengan Tuhan. Padahal hidup kita itu sementara, di dunia ini semua kita tinggalkan. Jabatan kamu tinggalkan, harta dunia, kehormatan ditinggalkan semua. Kita tinggalkan. Kita cuma sementara di dunia ini, kita hanya menumpang di dunia ini Bapak Ibu. Kenapa kita tidak berprestasi, berjuang gila-gilaan mengikuti Tuhan? Halo? Halo? Kenapa kita tidak gila-gilaan sama Tuhan? Saya mau buka rahasia hari ini kepada Bapak Ibu. Ya. Gila-gilaan sama Tuhan. Amin. Hari ini judulnya gila-gilaan sama Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan pasti membelamu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya membuktikan Bapak Ibu. Saya membuktikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya sudah mencapai melakukan ini dan terus saya melakukannya. Saya bersyukur dan saya menangis seringnya, terharu dengan Tuhan. Atas perjuangan saya dengan Tuhan. Saya tidak menyerah. Saya tetap mempercayai Tuhan. Saya tetap menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun juga yang saya alami. Karena saya tahu Tuhan pasti membela. Membela keluarga. Membela anak-anak. Semua. Saya lihat Bapak Ibu. Saya terharu apa yang saya lakukan. Saya melihat bukti. Anak-anak saya melayani pekerjaan Tuhan. Mereka dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Menantu. Saya berjuang untuk ini. Terus saya berjuang. Memang tidak mudah. Kalau orang tua berjuang dalam Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya orang tuanya taat kepada Tuhan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan orang tua yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah minta-minta roti. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Diberkati, jangan selalu melihat secara jasmaniah Bapak Ibu. Diberkati anak-anak kita itu takut Tuhan. Mereka takut Tuhan itu tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di dunia ini. Dengan jabatan, dengan harta, dengan kekayaan. Tidak bisa dibandingkan kalau anak-anak kita takut Tuhan. Anak-anak kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak ada orang tua itu hanya menuntut anak-anaknya takut Tuhan. Anak-anaknya melayani Tuhan. Saya percaya Ibu Raya di tempat ini, Ibu Karles, melihat anak-anaknya melayani Tuhan, takut Tuhan, aduh rasanya sukacita di dalam Tuhan. Rasanya mau terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Rajin lagi dengan Tuhan, setia lagi dengan Tuhan. Supaya anak-anak kita bertumbuh lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin. Amin. Anak-anak kita dipakai oleh Tuhan lagi. Itu Bapak Ibu.
Nah kalau orang tuanya hidupnya tidak senonoh, menuntut anak harus begini begitu, ya enggak bisa Bapak Ibu. Orang tuanya dulu yang harus takut akan Tuhan, setia, taat kepada Tuhan. Baru kita melihat anak-anak kita, anak cucu, menantu kita, ya mereka melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi kebahagiaan ya selain di dalam Tuhan, seperti pujian kita tadi. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Ayo rajin, ini rahasianya Bapak Ibu, sudah tidak ada lain. Bapak Ibu harus setia kepada Tuhan, harus menghormati Tuhan, harus takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang tidak mencintai, terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak menghormati Tuhan. Ayo, coba pikirkan ayat ini Bapak Ibu. Pikirkan orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak mencintai Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, terkutuk. Mungkin Bapak Ibu bilang, aku mencintai Tuhan. Ya mencintai di mulut. Banyak semua orang mencintai Tuhan, bodoh. Semua orang Kristen pasti mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu yang bagaimana Bapak Ibu? Di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Saat kau diuji, saat kau diproses dalam hidupmu. Nah di situ Bapak Ibu tetap mencintai Tuhan enggak? Apapun yang kau alami dalam hidup, kau disakiti, diapain keadaanmu, ekonomimu, rumah tanggamu. Apakah kau tetap mencintai Tuhan? Apakah kau tetap setia di dalam Tuhan? Nah itu baru Bapak Ibu. Seperti apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu dia diuji Bapak Ibu. Dia tidak mau menyembah berhala. Karena dia mencintai Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Nah harus seperti itu. Kehidupan kekristenan. Bayangkan belum kita mau diberi di pembakaran itu ya. Baru dalam hidupmu aja. Hari lepas hari menghadapi rumah tangga, keadaan ekonomimu, rumah tanggamu. Baru itu Bapak Ibu, banyak orang yang tidak setia. Masih jauh standar menjadi orang Kristen. Standar yang Tuhan inginkan itu kita itu masih jauh Bapak Ibu, masih jauh. Belum bulat mencintai Tuhan sehingga belum melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu hidup dalam hidupmu. Kau tidak bisa membuktikan dalam hidupmu. Kau tidak bisa menjadi garam dan terang dalam hidupmu. Mana orang Kristen seperti kamu? Ya modelmu begitu. Tidak mempermuliakan Tuhan dalam hidupmu. Harusnya kehidupan kekristenan itu, wow, hebat orang ini. Pantas dia menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus tersanjung Bapak Ibu. Tuhan Yesus disenangkan oleh hidup kita. Kita ada ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita diciptakan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau bisa lagu ini, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tercipta ini, hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan dunia ini. Halo? Saya rasa ini firman sangat sederhana, tapi Bapak Ibu terbuka untuk melakukannya. Kadangkala yang hal-hal yang dianggap sepele itu kita tidak hiraukan. Firman Tuhan katakan setia dengan perkara kecil, Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Perkara yang sepele ini. Tapi kalau hal yang sepele ini Bapak Ibu tidak melakukan, Bapak Ibu akan
tidak akan merasakan bahwa, tidak mengalami bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Kalau Bapak Ibu melakukan hal-hal ini dalam hidupmu, waduh, sukacita, wow, rasa damai sejahtera yang kau lakukan. Banyak orang memikirkan perkara-perkara besar, bagaimana mau mendapatkan uang yang banyak, bukan salah. Bagaimana hidup terkenal, bagaimana nanti mau dipuji, dipuja. Itu yang dipikirkan. Halo? Ya, setia dengan perkara kecil dulu. Amin. Halo, sampai di sini paham? Setiap perkara kecil aja dulu. Ya. Taat dulu sama Tuhan. Lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan. Kalau keadaan kita seperti hari ini, keadaan ekonomi kita, yang mengucap syukur saja apa yang ada padamu. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hari ini bisa bernapas, bangun. Masih bisa bangun, bernapas, Bapak Ibu bersyukur. Nah, kalau Bapak Ibu diberi kesempatan ini, ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Hidup kita beri yang terbaik. Jangan lagi berkata-kata yang menyakiti hati Tuhan, berpikir yang tidak-tidak. Melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, katakan terima kasih Tuhan. Jika aku ada sampai hari ini karena Tuhan, Tuhan tolong supaya aku selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Sederhana Bapak Ibu. Itu dulu dalam hidupmu, bangun tidur, ada napas hidup, diberi kesehatan. Tuhan terima kasih kau memberi aku kesehatan hari ini. Apa yang harus ku perbuat untuk Engkau Tuhan. Hidupmu diisi dengan kebaikan. Amin. Diisi. Inilah hutang kebaikan kita kepada Tuhan. Tuhan berhutang kehidupan kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari lepas hari. Hidupmu aman. Hidupmu aman. Tuhan pasti membelamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dalam hidup ini. Amin. Banyak orang gak bisa sabar dalam hidup ini. Gak bisa menguasai diri. Tidak mau bertekun. Tidak bisa mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Tidak mau menyenangkan hati Tuhan saat diproses. Marah. Padahal Tuhan lihat, aduh kata Tuhan. Kenapa dia begitu? Dia tidak tahu Tuhan itu selalu ada. Amin. Dia selalu menilai kita. Nah, kalau Bapak Ibu dalam keadaan begitu, ingat ada Tuhan. Amin. Ingat ada Tuhan di kiri kananku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Nah, jangan cuma nyanyi kiri kananku ada Tuhan, tapi kita hidup tidak benar, hidup tidak senonoh. Mulut kita tidak senonoh. Perkataan kita dan sebagainya tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan Tuhan ada di sekeliling kita, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Amin. Karena di situ terpancar kehidupan. Tuhan selalu dibuat senyum, senang. Amin. Nah, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Seperti firman yang kita diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini. Amin. Engkau bertumbuh berbuah seperti pohon. Ya. Bertumbuh berbuah. Waduh, subur. Bapak Ibu, kehidupanmu ada kehidupan. Amin. Ada kehidupan. Bukan badannya tambah subur ya, tapi subur itu artinya ada kehidupan di dalam dirimu, ada terang di dalam hidupmu. Amin. Ya.
Tuhan katakan di dalam kehidupan kita itu memancarkan kasih Kristus, terang Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang datang berduyun-duyun mencari terang itu. Amin, amin. Kita percaya. Puji Tuhan kalau tempat ini Bapak Ibu, tempat yang istilahnya tidak pernah memaksakan orang datang, ya. Tidak pernah. Kalau memang pelayanan tempat ini sudah ada terang, orang pasti datang dengan sendirinya. Amin, amin. Tidak usah dipaksa-paksa. Kita aja yang memaksakan diri supaya sinar itu terus bercahaya. Terus sampai sinar itu yang sering saya katakan sampai 1000 watt, 2000 watt, sampai terang itu bercahaya di tempat ini. Kalau dikatakan itu jadi mercusuar, ya. Kita harus menjadi kehidupan itu di gereja ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya. Ya, saya percaya. Kami dulu sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau Bapak kita mengatakan kalau lidi itu ada 300 terbakar semua. Wih, itu cahayanya luar biasa. Apalagi kalau 1000, 2000. Amin. Amin. Nah, di sini kita akan memberikan cahaya itu untuk menjadi berkat bagi Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Amin. Ayo Bapak Ibu saudari-saudari sekalian. Ya. Haleluya. Walaupun anak kecil dia bertepuk tangan, saya percaya nanti ya satu saat ya senang diproses. Amin. Bapak ibunya dulu, ya. Haleluya. Ya. Sudahlah hidup-hidup di dunia ini ngapain kita mau cari-cari ya begitu-begitu sajalah. Apa yang kita harapkan di dunia ini? Hari-hari ini kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Keadaan dunia kita lihat sudah semakin tidak menentu Bapak Ibu. Tidak menentu. Nah, kalau kita tidak berjaga, tidak bersiap-siap hari ini, waduh kita binasa Bapak Ibu. Yuk kita mempersiapkan diri kita karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Amin. Besok hari Selasa saya ke Jakarta, habis ke Jakarta ke Israel Bapak Ibu. Ya, saya menunaikan tugas saya. Karena saya tahu kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Saya harus menyelesaikan tugas walaupun keadaan sulit, berat. Ya, namanya mau menyelesaikan tidak ada pilihan. Tidak bisa mundur Bapak Ibu, maju terus. Amin. Dan kemarin kami dikoreksi oleh Tuhan Bapak Ibu. Waktu kami doa, kami dikoreksi sama Tuhan. Ya, waktu pertama Tuhan kasih visi ini Bapak Ibu ke Israel. Ya, Tuhan kasih visi yang pertama saya agak-agak tidak percaya gitu kalau Tuhan percayakan sesuatu saya ke Israel gitu. Saya remehkan, saya anggap angin lalu gitu. Saya tidak terlalu menanggapi gitu loh. Tuhan berbicara kepada saya. Saya merasa saya siapa gitu. Ya. Saya pikir banyak orang di luar sana yang lebih hebat mungkin ya secara mata dunia. Saya ini kan tidak dipandang orang dan sebagainya. Tuhan berbicara kepada saya ya. Visi ke Israel setelah berapa 2 tahun yang lalu. Tuhan kasih saya visi ke Turki, ya, Jakarta dan sebagainya itu. Nah, saya selalu tanya dengan Tuhan, habis ini saya harus menyelesaikan tugas saya harus menyelesaikannya kemana lagi Tuhan visi ini. Nah, Tuhan berbicara ke Israel gitu. Ya, waktu itu saya tidak menanggapi Bapak Ibu. Nah, berjalan waktu kalau memang Tuhan berkehendak dalam hati saya, ya pasti ada jalannya. Nah Bapak Ibu pada waktu itu ada jalannya Bapak Ibu. Saya ditelepon oleh seorang travel dari Surabaya gitu.
Nah dia minta saya sebagai pembimbing rohani gitu loh. Masih nggak pede juga saya Bapak Ibu ya, tapi saya bilang iya. Kalau seandainya ini jalannya Tuhan untuk saya melakukan visi ke Israel gitu ya. Saya merasa belum pas itu. Ternyata travel itu gagal Bapak Ibu, nggak jadi bulan Februari harusnya gitu ya, bulan Februari ya nggak jadi karena keadaan Israel ya nggak jadi, batal, takut semua pada mundur semuanya Bapak Ibu. Nah saya pikir ya sudah, tidak ada, bukanlah visi itu pikir saya, enggak gitu. Saya matikan visi itu. Berjalannya waktu gitu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya merasa ada satu kesepian gitu, kesedihan yang mendalam di dalam diri saya. Saya tidak tahu, saya terus tanya Tuhan kenapa membuat saya seperti ini. Hati saya sepi, sedih, kayak orang kehilangan gitu. Gitu. Saya tanya Tuhan, sampai saya berteriak Tuhan ada apa? Gitu. Nah, ada seorang anak rohani saya, Bapak Ibu dari Bogor itu telepon saya. Nah dari dia saya mendapatkan sesuatu. Ya, apa yang saya rasakan itu Tuhan katakan kamu mematikan visi yang Tuhan berikan. Kaget saya Bapak Ibu. Nah waktu saya telepon dia dan saya langsung mengatakan Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, saya tidak percaya dengan apa yang Tuhan perintahkan. Gitu. Ampuni saya berlutut, saya menangis di hadapan Tuhan. Nah di situ kembali semangat saya Bapak Ibu. Kayak darah saya itu hidup, semangat saya itu hidup seperti semula. Yang berapa bulan saya rasakan itu kayak orang kehilangan. Gak ada harapan, gak ada pengharapan hidup nih, gak ada. Melayani sudah gak ada, gak semangat berapa bulan. Sebulan atau 2 bulan. Nah setelah saya mendapat telepon itu Bapak Ibu, saya semangat gitu, semangat, terima kasih Tuhan. Itu belum tahu jalannya ke Israel apa. Kalau memang Tuhan lewat ini saya pergi gitu loh. Nah pada waktu itu saya didaftar oleh anak rohani saya ini di satu travel gitu bersama-sama dengan bapak kita gitu di bulan, gak jadi, harusnya beliau juga Februari tapi ditunda Oktober katanya. Didaftar saya di situ oleh dia gitu. Ya kalau memang Tuhan kehendaki saya harus berjalan melakukan visi bersama itu di bulan Oktober, ya yang penting saya sudah meresponi visi itu gitu loh. Terserah Tuhan gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tapi di hati saya itu terserah Tuhan yang mana yang Tuhan kehendaki. Saya tidak pernah mau membantah lagi dengan Tuhan gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya memang ada pikiran nanti Tuhan kalau berjalan di sini nanti tantangannya berat. Tapi saya tidak pusing dengan tantangan itu, saya harus jalani. Nah Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, ternyata rencana Tuhan indah gitu ya. Di bulan Januari ya kemarin itu tidak kebetulan saya menghadiri yang namanya Natal dari travel. Itu punya saudara saya gitu kan, saya hadir gitu. Saya bukan menghadiri karena door prize, ada door prize-nya itu ke Israel Bapak Ibu, tidak, karena saya menghargai saudara saya mengundang saya waktu itu. Kami pulang dari Surabaya pada waktu itu gitu ya. Nah kami sudah terlambat datang Bapak Ibu, sudah terlambat datang. Sudah istilahnya tuh tidak mungkin berharap door prize, tapi kami disodorkan buku tamu padahal sudah terlambat. Itu nomor kami yang sudah terakhir banget karena 600-an lah gitu ya. Nah Bapak Ibu setelah singkat cerita door prize-nya diputar dengan digital, bukan pakai itu kayak arisan itu, bukan digital gitu Bapak Ibu. Nah sampailah ke door prize ke Israel gitu. Ada banyak door prize, ada yang ke Bangkok dan sebagainya. Terakhir ke Israel gitu ya Bapak Ibu. Itu yang menunggu itu ribuan yang ke Israel ini gitu ya.
Ya saya tidak berharap itu Bapak Ibu, kalau tidak ada saya pikirkan untuk hal-hal yang untuk ke Israel itu melewati door prize, saya enggak pikir itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu ya diputar 5 kali. Pertama anak-anak, syaratnya tidak boleh anak-anak dapat. Ada syarat-syaratnya. Kedua ada berapa orang ya? 3, ada 1 hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan itu pulang. Nah syaratnya kalau pulang tidak bisa dapat gitu, ya harus ada yang di tempat gitu. Nah akhirnya yang kelima, nama saya keluar. Nama saya keluar, saya lagi sedang nelpon teman saya yang hamba Tuhan itu, kenapa kamu pulang, kamu dapat door prize, saya katakan. Nah ternyata diputar nama saya yang keluar gitu kan. Saya termangu, oh Tuhan kenapa kok saya dapat ini, apa maksudmu gitu kan ya. Ya saya pikir ya sudahlah, mungkin ini rencana Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu singkat cerita, saya percayakan oh mungkin ini lewat travel ini, lewat ini. Saya tidak menggunakan uang, tidak bayar ya, tidak mengeluarkan uang untuk ke sana. Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, sudahlah. Berjalan. Terus yang punya travel ini berkata begini, Ibu tidak sendiri berangkat dengan tim Ibu. Memang saya mengadakan visi ini selalu dengan tim. Kami ada berapa orang hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tapi oleh karena ke Israel kan mana mungkin biaya banyak, besar gitu ya. Saya tidak memikirkan itu Tuhan kita tuh hebat. Amin. Tuhan kita tuh hebat. Bapak Ibu, dia sudah merencanakan bagi kita kalau itu benar visi dari Tuhan. Amin. Nah sehingga dia sendiri yang berkata ini harus dengan tim gitu. Sehingga yang lain gratis Bapak Ibu. Tapi ada juga yang Tuhan suruh dia bayar gitu, ada berapa orang gitu kan. Nah, tapi ada yang berapa orang dibayar gitu. Nah, di situ Bapak Ibu saya melihat benar Tuhan itu hidup. Amin. Tuhan itu nyata. Nah, ternyata pertama kita semangat, puji Tuhan ya, kita diberi visi oleh Tuhan, semangat gitu Bapak Ibu. Semangat Tuhan, apa yang harus kami kerjakan di sana nanti, gimana. Kami rapat dengan Tuhan ya. Kami selalu tanya dengan Tuhan melewati doa ya Bapak Ibu. Kami tanya apa yang kami harus lakukan di sana. Sebab kami tidak mengerti daerah sana. Ternyata yang punya travel ini memahami keadaan di sana. Nah, kami dapat pengetahuan dari sana Bapak Ibu. Dapat pengetahuan dari sana dan puji Tuhan ada bayangan gitu ya. Dan terus Bapak Ibu kami cari sampai benar-benar presisi, tepat daripada Tuhan. Sampai kemarin kami terus mencari data yang lengkap. Sebab orang utusan kalau cuma hanya karena ke Israel lalu senang-senang, enggak Bapak Ibu ya. Justru dalam keadaan dekat ini keadaan sangat genting lagi keadaan. Yang pertama semangat, setelah hari-hari mau berangkat ini rasa kalau enggak jadi itu rasanya hambar gitu, rasa ada ketakutan, ada rasa gimana gitu kan Bapak Ibu, sudah keadaan di sana kita tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Kami mau pergi ini enggak tahu apa yang terjadi. Ada rasa gimana, keadaan ada hamba Tuhan nih, keadaan sakit gitulah, gimana ini. Tuhan nih keadaan kami mau berangkat nih enggak baik-baik amat gitu, kayaknya gimana ini. Tuhan tuh bicara gini. Jadi kayak orang redup gitu Bapak Ibu, enggak semangat waktu awal gitu ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin kami ditegur oleh Tuhan. Tuhan lihat kami tidak kayak ada sesuatu yang membuat kami itu kayak apa ya? Ada sesuatu yang beban gitu ya Bapak Ibu, tapi tidak bisa berkata-kata gitu ya. Tapi Tuhan tahu hati kami, Tuhan bicara kepada kami melewati kami doa dan bilang percayakan Tuhan penuh. Amin. Percayakan Tuhan gitu. Kami pun hamba Tuhan tidak sempurna Bapak Ibu, dalam diuji dengan keadaan seperti ini kami mulai muncul ada
perasaan khawatir, perasaan takut itu ada Bapak Ibu, manusiawi gitu. Itu Tuhan tidak berkehendak Bapak Ibu. Kami sebagai orang yang diutus oleh Tuhan itu harus benar-benar yakin bulat. Amin. Nah, kami sebagai hamba Tuhan dulu yang memberi contoh kepada Bapak Ibu. Kami juga diproses, bukan ke Israel. Senang Bapak Ibu, ibu-ibu pendeta di sini, ibu gembala ke Israel. Jangan berpikir itu Bapak Ibu, berat beban kami. Kalau bisa nggak jadi Bapak Ibu. Tapi nggak bisa, itu satu tanggung jawab. Tugas yang Tuhan percayakan. Waktu dia memberi tugas itu keadaannya baik-baik saja. Nah setelah mau berangkat itu keadaan tidak baik Bapak Ibu. Fisik nggak baik, di antara kami ada fisik yang lemah. Bagaimana nanti di sana? Jalan aja kayak gini gimana nanti? Sakit encok lah, sakit pinggang lah. Gimana ini bawa koper yang besar? Gak enak banget gitu Bapak Ibu. Tapi kami tidak bisa bilang tidak. Orang yang diutus, yang dipercaya Tuhan itu ya harus harus siap dan gitu ya. Siap. Tidak bisa bilang tidak. Ya Tuhan hibur kami, Tuhan urapi kami kemarin. Amin. Tuhan mengurapi kami. Dia beri kekuatan kami satu persatu. Saya rasakan ada satu kekuatan kembali. Ada satu semangat lagi. Amin. Ini bukan halu Bapak Ibu, Tuhan kita itu nyata. Tuhan kita itu seperti supranatural. Dia ada, dia roh. Yang dia ada, dia nyata. Dalam hidupmu kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Engkau seperti pohon yang ditanam di aliran itu tadi di Mazmur 1. Amin. Itu kita menjadi berkat, bukti nyata. Nah kalau kami hamba Tuhan tidak membuktikan bahwa firman itu iya. Amin. Bagaimana? Ini kesaksian. Amin. Kesaksian siapa kami hamba-hamba Tuhan ini diutus ke sana. Bayangkan, saya percaya ada sesuatu yang terjadi nanti. Yang nyata Tuhan pakai kita orang Dayak, orang Kalimantan Tengah yang orang Deso. Saya pikir yang dipercaya Tuhan orang yang hebat, yang sudah pakai ya pendeta besar yang terkenal gitu ya Bapak Ibu. Enggak, Tuhan memilih orang yang tidak dipandang oleh manusia. Kita kan tidak dipandang, gereja kita tidak dipandang. Tapi Tuhan yang memandang kita, amin. Kami minta Tuhan yang menilai, bukan manusia yang menilai kita, amin. Nah jangan Bapak Ibu selalu minta mau dinilai oleh manusia. Hidup kita selalu minta Tuhan yang menilai kita, amin. Sehingga Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya terkutuklah orang yang tidak mengasihi dan menghormati Tuhan. Ya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Sedikit kami tidak mempercayai Tuhan, kami rasa tidak enak Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan melatih kami untuk benar-benar bulat mempercayai Tuhan. Nah kami hari Selasa kami dengan Ibu Pendeta Erika pergi dulu dan yang lain menyusul tanggal 20 ya. Karena kami 1 minggu dulu di Jakarta. Tidak tahu ada apa di sana dulu ya. Akhirnya itu ada semangat baru. Ada semangat baru dan benar-benar kami menanggalkan segala sesuatu kecurigaan di hadapan Tuhan. Kami percaya ada segala sesuatu di sana yang terjadi. Amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dukung kami. Jika kami di sana Bapak Ibu tetap ibadah ya. Jangan kalau kami tidak ada Bapak Ibu tidak ibadah ya. Di sini ada pendeta Israel, Pak Israel Roland yang menemani Bapak Ibu di tempat ini. Ada Bapak-Bapak Ibu yang lain yang bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Kami cuma 2 minggu. Doakan kami pulang dengan baik, dengan sukacita, dengan membawa berkat-berkat Tuhan buat Bapak Ibu. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Doakan kami ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini diurapi oleh Tuhan. Tuhan ada di tempat ini.
Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Kami cuma hamba Tuhan yang diutus. Kami melakukan tugas kami, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini jangan meninggalkan Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kita angkat pujian tadi. Kita katakan di sini ada kelegaan. Karena benar-benar pelayanan di tempat ini mengandalkan Tuhan. Sudah menyerahkan pelayanan ini kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu percayakan. Bapak Ibu datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu mendapatkan kelegaan di tempat ini. Haleluya. Angkat pujian ini singer, song leader. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Amin. Hidup yang benar letih gelisah. Kau ganti sukacitamu Tuhan. Amin. Kami mengalami itu Tuhan. Kau Allah yang mendengar kerinduan dan doa kami. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mengandalkan Engkau. Orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Singer angkat pujian ini, Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah. Tuhan melawat engkau, Tuhan mengurapi engkau. Ayo Yesus, hidup yang benar, oh Bapa, Kau ganti sukacitamu, Bapa, haleluya. Tempat perhatian, Amin. Bapak Ibu terima itu dari Tuhan. Jiwaku Haleluya. Ya ralamas seike nama tokona ya ralamas. sejahtera dari Amin. Amin. Kekuatan dari Tuhan turun atas kita. Sukacita dari Tuhan turun atas kita. Iralamas seike nama tokona ya ralamas. Dia memberikan kelegaan bagimu. Amin. Amin. Oh, dia memenuhi engkau. Dia memenuhi engkau.
Tuhan, katakan di sumur Tuhan ku teguh air. Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Puaskan dahaga,ku takkan ku lari dari hadirat-Mu, Sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini kelegaan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan-Mu bagi kami semuanya. Baik kami yang hadir pagi hari ini dan mereka yang akan menyaksikan siaran tunda dari ibadah ini. Berbicaralah bagi mereka Bapa, sehingga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan diberikan keteguhan hati, kekuatan, pengharapan, sehingga kerajinan mereka semakin hari semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga setiap kami akan menyelesaikan pekerjaan kami masing-masing dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu. Dan kami semuanya, baik kami yang pergi untuk melakukan kehendak Tuhan dan menunaikan tugas, dan hamba-hamba Tuhan yang tinggal di sini, jemaat Tuhan, Tuhan bersama dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Siapakah kami? Kami hanya manusia yang sementara tinggal di dunia ini, yang hanya untuk melakukan kehendak-Mu dalam kurun waktu usia kami, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami semuanya Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami semuanya adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan yang maha kuasa dan maha besar. Ini doa kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin.